alamin. Kemudian sholat sunat wudu. Sholat sunat wudu ibu tahu kan kisahnya? Sudah tahu. Lagian kan kata Rasulullah SAW, orang yang berwudu sering berwudu. Nah, kalau sering berwudu kata Rasulullah, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjilina minan nar min asaril wudu. Muhajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku nanti dipanggil hari kiamat menghadap kepada Allah, muhajjalina min asaril wudu, mereka wajahnya bercahaya. Kenapa? Jadi waktu dipanggil di padang mahsyar, umat itu pada berkumpul semua, ada yang mukanya biasa, ada yang mukanya buram, ada yang sangat bercahaya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang sering berwudu. Makanya ketika tidur itu, ibu mau tidur, disunahkan wudu. Jadi gimana Pak Ustadz? Nyentuh sama suami Pak Ustadz batal. Kan bukan karena wudu mau sholat, tapi ketika mau tidur berwudu, itulah yang dapat pahalanya. Kalau pengen keyakinannya, aduh Pak Ustadz berarti batal wudunya nyentuh suami, kita ikut madhab Imam Hambal. Imam Hambali kan tak batal wudu dengan suami. Yang penting ibu kan nggak sholat. Jadi yang menjadi keutamaan besar itu orang tidur berwudu itu karena memulai tidur saja kita berwudu. Makanya ketika selesai wudu, apa doanya Bu? Allahumma ja'alni minat tawabin, minal mutatahhirin. Masya Allah. Yang pertama yang kita minta, ya Allah jadikan kami orang yang bertobat, jadikan kami orang yang selalu suci, dan jadikan kami orang yang soleh. 3 yang kita minta. Kenapa? Karena setiap air yang diwuduk di muka ini akan menggugurkan dosa yang disebabkan oleh muka, mata, tangan, mulut. Kalau ketika kita membasuh tangan, bismillahirrahmanirrahim, maka kata Rasulullah, gugur dosa yang dilakukan oleh tangan itu sebagaimana air wudhu itu menetes ke bawah. Ditambah lagi ketika selesai wudhu menghadap kiblat, Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah jadikan orang saya bertobat. Jadikan saya orang yang suci, bersih dari penyakit-penyakit hati, bersih dari fitnah, bersih dari segala macam bentuk syubhat dan salah, dan jadikan kami sebagai orang-orang yang soleh. Luar biasa. Setelah itu baru sholat sunat wudu. Kenapa sholat sunat wudu? Nabi tak pernah melakukan. Sholat sunat wudu dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Bilal bin Rabah, orang Sudan Timur, orang miskin, hitam, dipanggil oleh Rasulullah setelah selesai dari Isra Mi'raj. Wahai Bilal, kesini engkau. Aku pengen tahu rahasiamu. Kok bisa-bisanya bunyi sandalmu itu aku dengar di surga? Berarti bukan cuma Bilal yang masuk. Sandal-sandalnya pun sudah masuk duluan ke surga. Dipanggil di depan banyak sahabat. Lagi berkumpul sahabat. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Utsman, di situ ada Ali, di situ ada Umar bin Khattab. Bayangkan coba, apa enggak menjadi sebuah pukulan bagi mereka? Aku ini kan sahabat yang keren 4. Bilal pula dipuji-puji depan kita. Nah, maksudnya apa? Nabi Muhammad ingin mengangkat derajat Bilal, bahwa orang masuk ke surga itu bukan karena dia gagah, bukan karena dia keturunan kiai, bukan karena dia keturunan orang bangsawan, tapi karena orang itu masuk surga karena amal dan hatinya. Innallaha la yanzuru ila asamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat jasadmu, badanmu, dan wajahmu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat hati dan amal. Jadi kita jangan pesimis. Meskipun ibu bukan keturunan ustadzah, tapi ibu rajin beramal soleh, insya Allah berkumpul dengan istri Bilal. Istri Bilal cantik, Bu. Rasulullah yang jodohkan. Nah, jadi kalau sudah diangkat derajatnya, mau cari cewek cantik, gampang saja Nabi. Jadi Sayyidina Bilal ini, Bu, hitam, miskin, jelek, tapi diangkat di depan sahabat. Apa amalanmu wahai Bilal? Ya Rasulullah, amal saya sama dengan kalian. Bahkan saya lebih rendah. Cuma ya Rasulullah, saya inisiatif sendiri. Ketika selesai mandi, berwudu, saya selalu sholat sunat 2 rakaat. Oh, itu. Padahal Rasulullah tahu gitu kan. Karena Rasulullah dikasih tahu malaikat. Cuma pengen menyampaikan ke yang lain. Langsung ngangguk-ngangguk. Sejak itu semua orang, sahabat termasuk Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman, semua selesai wudu, sholat sunat wudu. Aku nggak mau kalah sama Bilal katanya. Bisa pula Bilal kalah sama aku. Bisa pula sandalnya masuk. Jadi kan maksudnya apa? Jangankan orangnya, sandalnya udah masuk duluan ke surga. Jadi kalau pengen ibu sandal yang banyak sepatu di rak kaca itu di rumah kan banyak ya. Nah, pengen masuk ke surga, sunat betul. Oh, enggak ada ya, enggak ada. Saya kan nebak-nebak aja.
Masa yakin ibu sandalnya cuma satu? Enggak, bohong lah kalau saya. Iya. Kalau sekurang-kurangnya 5 lah kan. Enggak ada ya. Yang sepatu kaca, yang ibu banyak kan sepatu. Apalagi beliau kan guru dulu, kan pasti banyak lah sepatu. Mudah, tapi sepatunya sepatu yang berkah dibawa untuk ke pengajian. Amin ya Rabbal. Jadi kalau ibu pengen ibu dari saking sayangnya sama sepatu tuh, ini kan karena hadiah mas kawin Pak Ustadz. Ini satunya hadiah ulang tahun Pak Ustadz. Saya pengen sepatu ini ikut saya Pak Ustadz. Banyak-banyak sholat wudhu. Nanti bunyi dia kesek. Itu baju itu bunyinya sepatu istriku. Mana istriku? Dicarilah sama suami. Rupanya suami, iya, bukan Bumi itu. Baik, jadi ibu kalau pengen mau masuk surga tanpa hisab sampai masuk sama sandal-sandalnya, ini kan